Hai, ketemu lagi di my YouTube channel. Kali ini aku ingin membahas seputar penurunan berat badan. Nah, bagi kamu yang ingin menurunkan berat badan tapi melakukan hal-hal ini, maka dipastikan kamu akan gagal. Yang pertama, mulai dari olahraga. Nah, hal ini yang paling sering aku lihat dari orang-orang yang ingin menurunkan berat badan. Langkah awalnya dimulai dengan olahraga. Please, kamu sama sekali nggak mengerti logik formula untuk menurunkan berat badan, yaitu kalori yang keluar harus lebih besar daripada kalori yang masuk. Nah, kalau kamu berpikir dengan melakukan olahraga otomatis kamu menjadi kurus, maka kamu akan sangat-sangat kecewa dengan hasilnya. Karena apa? Karena lari 5 kilo selama 30 menit itu hanya membakar sekitar 300-350 kalori. Nah, setelah lari, kamu lapar dan kamu ingin makan burger Whopper, itu kalorinya adalah 660 kalori, belum ditambah dengan french fries dan soda. Terus kamu harus lari berapa kilo supaya kalori yang terbuang lebih besar? Nonsense dan impossible. Nah, belum lagi kalau kamu melakukan olahraga yang terlalu berat, itu bisa menyebabkan stres fisik. Saya pernah membahasnya di Instagram saya dan saya akan taruh linknya di atas ini. Nah, ketika tubuh kita mengalami stres fisik, ujung-ujungnya itu akan men-trigger hormon kortisol yang dapat meningkatkan nafsu makan kita. Makanya saya bilang, jika langkah pertama kalian untuk menurunkan berat badan dimulai dengan olahraga, maka dipastikan akan gagal. Nah, bukan berarti olahraga itu tidak baik ya untuk membantu menurunkan berat badan, tapi olahraga itu bukan primary factor to lose weight. Jika ingin menurunkan berat badan, bisa diimbangi dengan olahraga yang teratur dan intensitas yang moderat. Lakukan olahraga 3-5 kali seminggu selama 30-60 menit, it's enough. Nah, yang lebih penting adalah apa yang masuk ke tubuh kita, itulah yang kita kontrol. Yang kedua, overcut. Jangan terlalu over untuk mengurangi kalori. Hey please, tadi katanya salah jika dimulai dari olahraga, dan yang lebih penting adalah mengontrol asupan makanan yang masuk. Nah, sekarang juga nggak boleh overcut. Terus gimana caranya supaya kalori yang masuk lebih kecil daripada kalori yang keluar? Banyak yang beranggapan bahwa untuk menurunkan berat badan secara cepat nggak boleh makan atau sedikit sekali memakan karbohidrat. Nah, ini bukan diet yang sehat. Tubuh kita itu tetap perlu karbohidrat, protein, fat, fiber, vitamin, mineral. Nah, jika kamu overcut salah satu unsur nutrisi tersebut, itu bisa membahayakan kesehatan kamu, seperti merusak salah satu organ tubuh kamu, misalnya jantung. Jadi, tetaplah makan yang seimbang dengan nutrisi yang cukup. Recommended ke dokter untuk hasil yang lebih maksimal dan tetap aman untuk tubuh. Namun, jika kamu tidak ingin ke dokter, kamu harus memastikan bahwa kadar makronutrients dan mikronutrients mencapai angka kecukupan setiap harinya. Untuk kadar makronutrients, saya pernah bahas di video saya sebelumnya, saya akan taruh linknya di atas ini. Dan untuk menjaga kadar mikronutrients, kamu bisa mengkonsumsi multivitamin setiap harinya. Ketiga, menimbang badan setiap hari. Hal ini yang paling sering dilakukan oleh cewek-cewek, ya nggak sih? Bahkan ada yang menimbang berat badannya setiap jam. Yakin deh, itu jarum timbangannya nggak akan mungkin berubah. Nah, idealnya turun berat badan itu 1 kg dalam seminggu. Jadi sebaiknya kalau kamu mau menimbang berat badan, ya cukup hanya 1 kali seminggu. Karena jika kamu menimbang berat badan setiap hari, dipastikan bahwa kamu akan stres dan menyerah karena kamu menganggap dietnya itu gagal. Yang keempat, kamu selalu mengingat kalimat negatif. Nah, percaya nggak percaya, faktor kognitif itu sangat berperan dalam perjalanan diet atau hidup sehat kita. Nah, contohnya, saya lagi diet, saya nggak boleh makan gorengan, saya nggak boleh makan es krim, saya nggak boleh minum soda. Nah, yang kamu ingat adalah kalimat negatifnya. Ya, contoh simpelnya aja, kamu ngomong ke anak kecil, "Dek, jangan main gunting ya, bahaya." Nah, apa yang terekam di memorinya? Main gunting. Jadi kalau kamu bilang kamu lagi diet dan gak boleh makan es krim, yang kamu rekam apa? Es krim. See? Kenapa kamu tidak ubah menjadi suatu kalimat yang lebih positif? Misalnya, saya ingin hidup yang lebih sehat, jadi saya harus makan
lebih banyak sayur dan buah. Sayur dan buah mengandung nutrisi yang baik untuk tubuh saya. Let's see, it will work. Yang terakhir, kamu nggak punya plan. Gak jelas kapan mulainya. Biasanya sih besok-besok, diet always starts tomorrow. Gak jelas targetnya, gak jelas menu makanannya, gak jelas menu olahraganya. If you don't plan well, you will plan to fail. Loh kok kayak gitu? Kan tadi katanya ingin menurunkan berat badan tidak bisa dari olahraga saja. Jangan menimbang badan setiap hari, jangan overcut memotong kalori. Oke, itu benar, tapi kalian harus punya plan yang jelas. Make your timetable atau agenda. Mau makan apa hari itu, mau olahraga apa, mau bangun jam berapa, mau tidur jam berapa, mau menimbang berat badan setiap 1 minggu atau 2 minggu sekali, dan berapa targetnya. Ya sama saja seperti kerja, kalian harus set your KPI and review the performance. Jika kamu nggak ada plan mau olahraga apa setiap harinya, ujung-ujungnya kamu olahraga 15 menit, kemudian udahan, atau lebih parahnya kamu lanjut tidur. Jika kamu nggak ada plan mau makan apa hari itu, ya ujung-ujungnya kamu gampangnya tinggal order makanan di GoFood dan makan seadanya. Nah, jika kamu nggak ada target juga, nggak ada plan untuk mau tidur, mau bangun jam berapa, mau tidur jam berapa, nah begitu dapat movie yang bagus di Netflix, ya kamu nonton sampai bablas sampai tengah malam sambil ngemilin chips. Oh no! Jadi, kamu harus punya plan agar ada arah yang jelas dan kamu bisa melakukan review periodically, bukan setiap hari, untuk mengetahui bahwa kamu itu masih on track. Nah, perlu diingat ya, lebih baik turun berat badan 1 kilo setiap minggu selama 4 minggu berturut-turut daripada seminggu langsung turun 4 kilo kemudian minggu kelimanya bablas. Nah, lebih penting untuk membentuk habit daripada result itu sendiri. Sekian tips dari saya seputar penurunan berat badan, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika kamu suka konten ini, kamu bisa share ke teman kamu supaya kamu dan teman kamu sama-sama bisa hidup sehat, atau kamu bisa like dan subscribe channel ini. Thank you for watching, see you in the next video, ciao! Jangan lupa subscribe dan klik the notification bell.